Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 5 min 15 Magetan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab 2, yang mana nanti kita akan membicarakan atau membahas tentang perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum non-muslim. Oleh karenanya, maka silahkan kalian simak penjelasan dari saya. Apabila nanti anak-anak ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA grup ya. Materi kali ini adalah upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan kali ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Jadi dulu kalau kita kemarin membahas di bab 1 itu mengenai tentang upaya Nabi dalam membangun kota Madinah. Salah satunya yaitu di bidang pertahanan, Nabi itu pernah melakukan atau membuat sebuah perjanjian dengan kaum non-muslim di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di bab 2 inilah kita akan belajar tentang beberapa perjanjian yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan kaum non-muslim dalam upaya Nabi Muhammad membuat perdamaian, membuat kerukunan di Madinah. Seperti itu. Kemudian di sini perjanjian yang pernah dilakukan Rasulullah dengan kaum non-muslim. Pada pembelajaran di bab 2 ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama tentang Piagam Madinah, kemudian perjanjian Hudaibiyah, dan yang terakhir adalah Nabi menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang Piagam Madinah. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu pengertian ataupun syarat perjanjian. Suatu perjanjian bisa dilakukan. Pengertiannya yang dinamakan perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu. Jadi adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih itu dinamakan janji atau perjanjian. Setiap janji kepada Allah atau kepada sesama harus ditepati, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 91. Jadi kalau anak-anak berjanji dengan siapapun, dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan orang lain, ataupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya orang bernazar. Nah, seperti itu harus ditepati. Ya, karena ini sudah ada jelas dalilnya, ada dasarnya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91. Nanti bisa kalian cari ayatnya seperti apa bunyinya. Kemudian syarat-syarat perjanjian antara lain. Jadi suatu perjanjian itu akan berlaku apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan hukum agama yang telah disepakati. Jadi tidak ada bertentangan dengan hukum agama. Kalau ada pertentangan maka tidak bisa dilakukan perjanjian tersebut. Yang kedua syaratnya adalah harus dibuat atas dasar kerelaan dan pilihan. Namanya janji harus rela, tidak boleh ada namanya suatu paksaan. Yang ketiga harus dibuat secara gamblang dan sejelas-jelasnya. Ini harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran dalam suatu perjanjian. Jadi harus jelas dari awal. Ini anak-anak untuk pengertian awalnya, pengertian janji atau perjanjian dan syarat-syarat suatu perjanjian.
Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasul dengan kaum non-muslim. Yang pertama adalah Piagam Madinah, yaitu kesepakatan perdamaian. Tahukah kalian apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah itu merupakan kesepakatan atau perjanjian antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Jadi kalau kalian kenal kota Madinah itu tidak semuanya orang Muslim semua. Jadi juga ada orang-orang non-Muslim juga. Sebagaimana di negara kita, negara Indonesia itu kan tidak hanya orang Islam saja penduduknya, tapi juga ada agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan lain-lainnya ya. Begitu pula di Madinah pada saat itu, ketika Nabi hijrah sudah melakukan hijrah di Madinah, ternyata penduduk Madinah tidak semuanya itu memeluk agama Islam, tapi ada juga yang memeluk agama lain. Oleh karenanya, untuk menjaga perdamaian, kerukunan dalam hubungan sosial masyarakat, dalam hubungan masyarakat, maka Nabi membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilahnya Piagam Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Jadi keadaan kota Madinah ini paling tidak seperti halnya di Indonesia, yang kita harus tetap menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain. Seperti itu anak-anak. Kemudian di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin Ansor dan Muhajirin, tapi juga ada orang Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Dalam masyarakat yang majmuk ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama. Dari sini anak-anak itu bisa kita ambil suatu pelajaran bahwasanya kita hidup di negara kita, negara Indonesia ini harus menjaga kerukunan, saling menghormati antar pemeluk agama. Semisal kita mempunyai tetangga dengan tetangga kita ternyata non-muslim, maka tetap harus menjaga namanya menghormati, menjaga perasaannya, menjaga kerukunan dengan mereka. Karena suatu saat juga kita namanya orang hidup bersama itu pasti saling membutuhkan. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan. Karena salah satu sifat manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain, seperti itu. Seperti itulah gambaran di Madinah pada saat itu. Oleh karenanya Nabi mempunyai rencana agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi peperangan. Dibuatlah suatu perjanjian yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Karena sebelum Nabi ada, sebelum agama Islam disebarkan oleh Nabi ke Madinah, orang Arab dahulu itu dikenal sebagai masyarakat yang bersuku-suku. Jadi ada banyak suku yang mana antara suku itu saling berperang. Adanya Islam yang dibawa oleh Nabi mengajarkan persamaan, mengajarkan perdamaian. Nah, jadi tidak ada suku yang mana yang diunggulkan, semuanya hidup sama kedudukannya dalam suatu negara. Seperti itu. Lanjutannya, berikutnya, beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Sikap Nabi inilah menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus contoh sikap kenegarawanan sejati. Jadi seperti ini ya, yang harus dilakukan oleh suatu pemimpin. Barangkali nanti di antara kalian ada yang menjadi pemimpin dimanapun kalian tinggal, entah itu kalian menjadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, bahkan jadi presiden pun, itu tunjukkan kalau kalian itu pembawa, istilahnya mengajarkan arti suatu perdamaian, hidup berdampingan dengan rukun, dengan sesama meskipun berbeda keyakinan, seperti itu. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun orang Yahudi memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Rasulullah akhirnya menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan.
dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Perjanjian ini dituangkan dalam piagam yang disebut Piagam Madinah atau dikenal dengan Konstitusi Madinah, atau kata lainnya juga adalah Sahifah Madinah. Ini ada beberapa perjanjian, ada beberapa poin yang dijadikan menjadi kumpulan suatu piagam yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati oleh semua pihak. Jadi baik itu orang Muslim, orang non-Muslim harus mematuhi perjanjian ini. Karena itu Piagam Madinah menjadi dasar aturan pertama di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Makkah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Jadi dengan adanya Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi, akhirnya berakibat penduduk Madinah yang pada saat itu yang terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak penganut kepercayaan, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, bisa hidup berdampingan, bisa hidup damai. Itu salah satu kesaktian dari Piagam Madinah sendiri. Kalau kita implementasikan di negara kita, seperti halnya sekarang, dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, dari 5 pasal tersebut ternyata sudah memuat prinsip-prinsip bagaimana hidup berdampingan secara damai. Belum lagi kalau kita lihat dari lambang negara kita Garuda Pancasila, di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu menunjukkan Indonesia itu juga termasuk salah satu negara yang di dalamnya terdapat banyak sekali suku, ras maupun agama, yang mana mereka hidup damai, hidup berdampingan secara damai tanpa ada permusuhan. Seperti itu. Nah, Piagam Madinah ini sendiri terdapat 14 prinsip yang dibangun dan terangkum dalam butir-butir piagam yang terdiri dari 47 pasal. Jadi kalau kalian nanti ingin mempelajari semua isinya apa saja, itu ada 47 pasal. 47 pasal ini mengandung 14 prinsip. Ya, seperti itu. Prinsip-prinsip tersebut adalah persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketakwaan dan kepemimpinan. Ini adalah 14 prinsip yang nanti 14 prinsip ini anak-anak masuk dalam 47 pasal. Adapun lebih jelasnya nanti kalian bisa buka buku LKS kalian juga sudah ada di sana 47 pasal, atau kalian bisa searching di internet tentang isi 47 pasal Piagam Madinah. Seperti itu. Di sini ada beberapa isi Piagam Madinah. Di antara isi Piagam Madinah diantaranya adalah semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum Muslim, non-Muslim, ataupun bangsa Yahudi harus saling bantu-membantu moral dan material. Yang kelima, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. 6. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Jadi beliau itu sebagai pimpinan pada saat itu juga bertugas untuk menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Ini beberapa isi yang terkandung dalam Piagam Madinah. Lebih rincinya nanti kalian bisa membuka sendiri. Yang tentu ini jumlahnya semuanya ada 47 pasal. Syukur-syukur nanti anak-anak bisa menghafalkannya. 47 pasal ini apa saja isi dari Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah pada saat itu. Baik masyarakat yang beragama Muslim atau beragama Islam ya maksudnya, baik masyarakat Muslim
ataupun masyarakat non-muslim. Mungkin itu yang bisa Pak Imam sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WA. Ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.